Vänta! Vänta! Är det någon där? Förlåt, jag är på väg tillbaka. Cerita dibuka dengan memperlihatkan penjaga cagar alam bernama Stefan yang sedang patroli dan menemukan satu mobil dalam kondisi dipenuhi salju, dan nampaknya pemilik mobil ini sudah meninggalkan mobilnya sejak lama. Entah kemana si pemilik pergi, tapi Stefan yang berteriak halo-halo melapor pada rekannya karena tidak ada jawaban. Dia pun pergi setelah meminta buat mengirim satu orang ke lokasi, tapi tidak jauh dari situ terdapat pohon tumbang yang menghalangi jalan, membuat dia turun melihat-lihat, lalu dirasa ada orang. Dia pun berteriak halo-halo kembali dan entah masih hidup atau tidak, scene pun dipercepat esok harinya, memperlihatkan salah satu penjaga wanita bernama Angel datang ke lokasi, tapi dia tidak menyadari jika Stefan tadi malam telah hilang. Dia pun melihat seisi mobil, lalu pas mencari tahu siapa pemilik mobil ini lewat plat mobil, dia pun menemukan satu nama, yakni Maria. Ternyata si Maria ini anaknya pernah hilang di cagar alam 2 tahun yang lalu, dan Angel mengenalinya karena dia salah satu orang yang membantu melakukan pencarian. Tapi pencarian itu gagal karena terhalang badai salju, dan sekarang dia mengira si Maria ini mencari tubuh anaknya. Maka dari itu dia meminta bantuan polisi buat mencari Maria. Tapi karena cagar alam itu luasnya 5.000 hektar dan tidak ada juga laporan yang memberitahu jika Maria hilang, mungkin itu hanya perasaan Angel saja. Si polisi satu ini pun menolaknya. Angel pun pergi ke rumah Maria, tapi dia tidak menemukan keberadaannya. Yang dia temukan hanyalah bekas peta cagar alam yang habis dilihat-lihat oleh Maria, dan dapat disimpulkan jika pasti betul si Maria ini mencari anaknya sendirian. Dari kesimpulan itulah Angel pun pergi mengumpulkan teman lamanya untuk membantu mencari Maria. Orang pertama yang dia datangi adalah pria bernama Victor. Awalnya dia menolak, tapi setelah dipikir-pikir 2 kali dia pun setuju. Polisen lyssnar. Var ligger samlingsplatsen? Singkat waktu mereka semua pun berkumpul. Ada Aisyah dan pacarnya Angel bernama Johan. Alasan mengapa Angel sangat ingin mencari Maria karena dia merasa bersalah atas kehilangan anaknya Maria yang bernama Theo. Ternyata dia dan temannya bernama Stefan, orang yang di awal film, adalah orang yang membawa anak-anak ke sini dalam rangka karya wisata. Salah satunya adalah Theo. Di sini Victor juga merasa sangat bersalah karena dia juga salah satu orang yang mencari Theo. Saat dia melihat foto Theo, entah mengapa dia terlihat tidak tenang dan memilih keluar sejenak. Tak lama Angel pun menyusul lalu meminta Victor buat memimpin tim. Saat Victor sudah siap, dia pun mulai menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Du känner ju området bäst, ja, ni också. Ni vet allt på vissa ställen. Finns is. Singkat cerita, setelah rapat sebentar mereka pun siap untuk meluncur. Di tempat Victor, dia didatangi oleh Johan yang mengatakan buat jangan macam-macam dengan Angel karena dia mengawasinya. Kenapa? Karena ternyata Angel adalah mantan pacar si Victor ini. Di tempat Angel, dia lagi menghancurkan kaca mobil milik Maria. Lalu dia mengambil salah satu baju buat diciumkan oleh anjing pelacak milik Victor. Sementara Aisyah yang berjaga di markas, mereka bertiga mulai mencari Maria di dalam hutan. Aisyah yang bertugas memeriksa barang milik Maria yang diambil di mobil tadi menemukan gambar dan teks-teks aneh yang isinya semacam panduan untuk melakukan ritual sesat. Berpindah di tempat para pencari Maria, mereka memilih istirahat sejenak. Lalu Angel yang tadi diberitahu soal berkas-berkas aneh milik Maria oleh Aisyah mulai bercerita tentang mitos hantu di wilayah ini. Vi behöll ju den regeln sen när området blev. Bara försvinna sådär. På varenda sten för att försöka förstå vad det är som har hänt. Setelah itu mereka pun terus lanjut mencari sampai mana hari mulai gelap, dan Victor yang pisah dari kelompok mendengar suara keretekan kayu yang langsung membuat dia balik, tapi tidak ada orang. Tak lama Angel dan John pun datang dan bertanya apakah ada sesuatu. Mengira itu hal sepele, Victor pun menjawab no. Varför har du inte bett sig kissa?
Saat Angel memilih buang air, Victor memilih berkeliling. Di situ dia tidak sengaja melihat penampakan si bocil Theo yang membuat dia mengikutinya sampai di jurang. Setelah hampir kepleset, dia pun melapor lalu ingin balik. Tapi dia langsung dikejutkan dengan penampakan aneh yang membuat dia bergantung-gantung di bebatuan. Karena suara teriakannya yang terdengar di tempat Angel dan Johan, mereka pun lari cepat ke lokasi dan akhirnya berhasil menyelamatkan Victor. Saat ditanya alasan mengapa Victor hampir jatuh, Victor menjawab dia melihat hewan yang awalnya dikira seseorang. Victor pun pergi minum obat sembunyi-sembunyi. Lalu tak lama Angel datang dan bertanya apa yang sebenarnya Victor lihat tadi. Karena dia yakin pasti Victor ini tidak salah lihat. Victor pun menjawab jika sebenarnya tadi dia sempat melihat Theo. Tak lama Aisyah melapor jika para polisi akan datang esok hari buat mencari Maria karena mendapat laporan dari keluarga Maria itu sendiri. Lalu di saat lanjut mencari-cari, mereka kembali dihubungi oleh Aisyah yang melaporkan jika Maria mengalami depresi dan sering melukai dirinya sendiri dari laporan si dokter yang pernah merawatnya. Tapi informasi itu tidak didengar oleh Angel DKK karena suara Aisyah putus-putus. Kemudian mereka memutuskan buat berpencar, Victor bersama anjingnya sedangkan Angel bersama Johan. Di tempat Aisyah, dia yang masih berusaha menghubungi Victor, memanggil-manggil Victor, tapi justru ada seseorang yang menjawab panggilannya di luar. Penasaran, dia mulai mencari sumber suara, tapi tiba-tiba mesin mati. Saat mesin telah dinyalakan, mobil Maria tiba-tiba menyala dan musiknya terputar sendiri, yang memang lokasi markas mereka dekat dengan mobil Maria. Aisyah pun secara perlahan pergi mematikan mobil tersebut, tapi tiba-tiba dia berpindah di tempat Victor. Anjingnya merasakan ada seseorang, kemudian mengejar, tapi dia berhenti karena terdapat rawa. Hal itu pun Victor laporkan kepada Angel dan Johan yang sudah ada di tepi rawa juga. Lalu Victor memutuskan buat menerbangkan drone buat mencari lokasi di mana seseorang tadi lari. Tepat di atas Angel Johan, Victor menemukan ada orang di belakang mereka berdua. Untuk membuktikan, dia mendekatkan drone-nya buat mengambil gambar, tapi dijatuhkan oleh orang itu. Entah itu manusia atau setan, tapi Johan dan Angel tidak percaya jika ada orang. Saat ingin mengambil drone-nya kembali, dia melihat penampakan si bocil yang membuat dia ingin minum obat itu lagi, tapi langsung diciduk oleh Johan. Ternyata yang diminum Victor adalah obat psikosis, dan otomatis Johan mengira yang selama ini Victor lihat hanya sekedar khayalannya saja. Perkelahian kecil pun terjadi yang langsung dilerai oleh Angel. Di saat lagi menyendiri, Victor melihat kain, lalu dia teringat masa lalu saat lagi mencari Theo. Di situ saat Angel sudah diambang atas, dia menemukan kain ini yang mana itu milik Theo, disusul oleh teriakan Theo yang ternyata tidak jauh dari situ. Sebenarnya dia bisa menyelamatkan Theo, tapi karena dia merasa Angel lebih penting, terlebih lagi ternyata Angel sedang mengandung anaknya, jadi dia tidak menolong Theo. Setelah itu sampainya mereka berdua di rumah sakit, sayangnya bayinya juga tidak selamat, dan sekarang dia sangat merasa bersalah karena tidak menolong Theo juga. Kembali ke masa sekarang, tak lama Angel pun datang menanyakan alasan mengapa dia tidak memberitahu mereka tentang obat ini. Mendengar itu, Victor hanya minta maaf. Kemudian Angel memutuskan buat kembali ke markas, tapi di saat Johan memanggil Aisyah lewat HT, tidak ada jawaban. Di perjalanan kembali, Angel terhenti melihat peta yang sudah ditandai oleh Maria yang diambil di rumahnya kemarin. Dia merasa jika tadi yang dilihat oleh Victor benar adalah Maria. Diiyakan juga oleh Victor yang membuat Johan jengkel sendiri. Karena Angel ingin memastikan perasaannya benar, dia pun meminta ingin mencari sebentar, dan Johan pun setuju, tapi hanya 10 menit. Mereka pun menemukan suatu tempat yang terdapat gambar-gambar di dinding, dan Angel mengonfirmasi jika itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk ritual untuk membangkitkan sesuatu, tapi butuh pengorbanan menurut mitos yang pernah dia dengar. Di tempat Victor, dia menemukan buku panduan untuk melakukan ritual di tempat ini. Lalu tak lama dia kembali melihat penampakan si bocil yang berteriak tidak jelas, membuat Angel datang menenangkannya, dan si anjing yang melihat Victor memegang buku itu mendekatinya, dan mereka menyadari jika itu buku milik si Maria. Dugaan mereka semakin besar jika memang ada Maria di sekitar sini. Angel dan Victor memutuskan untuk mencari, sedangkan Johan yang tidak percaya jika itu Maria dan masih mengira jika yang dilihat Victor tadi cuma khayalan, memutuskan kembali seorang diri.
Angelica! Masih di tempat bangunan ini, anehnya mereka tiba-tiba menemukan Aisyah yang sayangnya sudah mati dalam kondisi kelapanya yang sudah dihantam beberapa kali. Melihat itu akhirnya Victor memutuskan buat kembali dan langsung menghubungi Johan. Johan pun merespon tapi langsung memberitahu jika dia melihat seseorang yang awalnya dikira salah satu dari mereka. Tapi tentu itu bukan mereka karena lokasinya berbeda. Mendengar itu mereka pun menyuruh Johan kembali tapi Johan langsung berteriak dan Vi ser inte dig. Stanna för helvete! Myren. Johan! Okej. Ya, sayangnya Johan ditemukan sudah tewas dalam kondisi kayu tertancap di badannya. Tentu itu membuat Angel sangat terpukul. Setelah mengirim anjingnya buat mencari bantuan, Victor memutuskan untuk istirahat sejenak menunggu keadaan Angel membaik. Di saat lagi mencari kayu bakar, dia lagi-lagi melihat penampakan si bocil tapi posisinya di dalam goa. Yang itu Victor tidak berani memasukinya. Tak lama Angel datang dan mereka berdua kabur setelah mendengar teriakan aneh dari dalam goa. Di perjalanan itu mereka tidak sengaja menemukan mobil Stefan orang yang di awal film. Ternyata di situ terdapat rumah yang mana langsung mereka masuki. Saat melihat-melihat, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi pas naik di lantai atas, Backa! ya ternyata itu adalah Maria yang selama ini dicari-cari. Sempat mengamuk di awal-awal tapi setelah ditenangkan oleh Angel, Maria pun bisa jadi tenang. Victor pun bertanya apakah buku ini miliknya, tapi Maria menjawab bukan. Lalu giliran Angel bertanya apakah dia tahu keberadaan Stefan orang pemilik mobil tadi. Maria pun menjawab dia telah menghantam palanya menggunakan batu karena Stefan menyerangnya duluan. Lalu dia berlari dan menemukan rumah ini kemudian bersembunyi. Victor pun bertanya kenapa dia tidak menggunakan mobilnya buat kabur. Lalu Victor kembali bertanya pasti Maria tahu jika mereka datang mencarinya karena HT yang ada di rumah ini ternyata adalah HT milik Stefan dan itu satu saluran dengan HT mereka. Mendengar itu Maria hanya giling-giling kepala dan Angel langsung mengajak Victor buat bicara empat mata di dapur. Di sini mereka berdua beda pendapat. Victor berpendapat semua yang Maria katakan adalah kebohongan, sedangkan Angel mempercayainya karena melihat kondisi Maria yang sangat memprihatinkan. Awalnya Victor memutuskan buat pulang berdua, meninggalkan Maria sendiri, tapi karena Angel tidak setuju, mereka pun pulang bersama. Jag vilar lite så åker vi strax. Har du något struktur? Di saat ingin pergi melihat Maria yang sangat kedinginan, Angel pergi mengambil kain milik Victor, tapi yang dia temukan adalah kain si bocil Theo. Dan dia baru menyadari jika sebenarnya dulu Victor bisa menyelamatkan Theo, tapi dia tidak menolongnya. Karena inilah mereka berpisah, Victor tinggal di rumah ini sedangkan Maria bersama Angel pulang duluan. Ya, di perjalanan tiba-tiba Maria menggila dan menyerang Angel. Di tempat Victor, dia yang merasa ada yang aneh di belakang rumah mulai mendekat dan ternyata itu adalah Stefan. Ditanya mengapa dia ada di sini, apakah ini ulahnya Maria, Stefan ngomongnya tidak jelas saking parahnya lukanya. Tapi ada yang jelas, katanya dia mau dikorbankan oleh Maria dan nanti tepat tengah malam itu rencananya. Saat itu juga Victor langsung tancap gas menyusul Angel. Sampai di mobil dia tidak menemukan keberadaan mereka. Menggunakan HT, Victor mencoba berkomunikasi dengan Maria dan akhirnya dibalas. Victor pun memberitahu jika mereka bisa saling membantu. Awalnya Maria menolak, tapi setelah mengatakan dia tahu di mana Theo berada, Maria pun setuju dan memberi Victor waktu sampai tengah malam. Jika tidak, maka Angel akan ditumbalkan untuk membangkitkan Theo. Ternyata lokasi yang Victor maksud adalah goa yang tidak berani dia masuki, tapi sekarang sudah berani. Secara perlahan tapi pasti dia pun mulai masuk. Berpindah di tempat Maria, dia mulai mengikat Angel di kayu ini secara paksa dan siap-siap buat melakukan ritual sama seperti di buku panduan. Kembali ke Victor, penampakan si bocil Theo kembali lagi dan kali ini dialah yang memandu Victor buat menemukan tubuhnya. Kembali lagi ke Maria, dia lagi menyirami Angel air agar tubuhnya kedinginan. Lalu tak lama
setelahnya Victor pun kembali dan membawa tubuh Theo. Sementara Victor melepaskan ikatan Angel sambil mengajaknya bicara karena kesadaran Angel mulai pudar karena kedinginan. Maria yang awalnya tersenyum melihat anaknya berubah menjadi murka saat memegangnya secara langsung. Meskipun telah kena tikam satu kali, Victor berhasil memenangkan pertarungan sehingga Maria terkepar akibat satu tusukan yang dia dapatkan. Lalu setelah itu, Victor berdoa meminta agar Angel dihidupkan kembali dengan Maria yang jadi tumbalnya. Penampakan aneh pun muncul di belakang dan setelah hilang, akhirnya Angel pun siuman. Lalu scene pun dipersingkat. Esok harinya sesuai janji polisi pun datang membantu, tapi dia tidak menemukan satupun orang yang ada di markas. Menggunakan radar yang dibawa si anjing, polisi pun menemukan keberadaan mereka yang ternyata masih belum kemana-mana. Bisa dilihat mereka berdua tidak sadarkan diri, entah sudah mati atau tidak, tapi di saat terakhir mata Victor terbuka dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.